Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 buah permainan seru yang bisa kita aplikasikan di dalam kelas kita, baik untuk anak-anak ataupun kelas dewasa. Kita mulai saja. Permainan yang pertama, kita akan mengajak siswa untuk membentuk sebuah bentuk U ataupun huruf U di dalam kelas dan menghadap ke papan tulis ataupun ke whiteboard. Kemudian kita akan menuliskan satu buah kata utama, bisa berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Misalnya kita akan menulis satu buah kata misalnya car atau mobil. Kemudian tugas siswa, masing-masing siswa adalah menuliskan satu buah kata yang berkaitan dengan kata mobil ataupun car. Misalnya salah satu siswa akan menuliskan satu buah kata yaitu tire, atau kemudian ada screen, kemudian ada steer, ada seat, dan lain-lain. Jadi permainan ini adalah permainan kosakata di mana siswa diminta untuk membuat kata yang lebih spesifik yang berkaitan dengan kata utama yang kita tulis. Permainan yang kedua ini bisa kita aplikasikan di kelas kita, baik itu anak-anak ataupun dewasa, dan bisa kita gunakan pengantar bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Pertama, kita akan menuliskan beberapa kata di sebuah kertas ya. Jadi satu buah kertas kecil itu akan kita tuliskan satu buah kata, bisa berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Misalnya kita akan menyiapkan kurang lebih 30 kata di 30 kertas. Jadi akan ada 30 kertas kecil yang di atasnya atau di masing-masing kertas ada satu buah kata tersebut. Nah, kemudian kita akan meminta siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas dan kita akan letakkan kertas-kertas dengan beberapa kata pada setiap kertas. Kita minta siswa untuk memilih beberapa kata sehingga terjadi atau membentuk satu buah kalimat dan ditempelkan di papan tulis berdasarkan grup yang mereka punya. Misalnya di lingkaran tersebut kita bagi menjadi dua grup dan kita akan meminta siswa untuk menyusun kata-kata tadi menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Atau kita bisa meminta siswa untuk mencari padanan kata dari kata-kata atau beberapa kata yang kita minta ataupun sinonim atau lawan kata. Jadi kita bisa adaptasikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Mengajak sih. Permainan yang berikutnya, kita akan menyiapkan beberapa benda. Kita bisa bawa beberapa benda yang ada di rumah, yang sederhana dan tidak terlalu memberatkan kita ketika kita bawa ke sekolah. Misalnya adalah pisau, gunting, pulpen, kemudian gantungan kunci, dan lain-lain. Kemudian di sesi kelas, kita akan mengajak siswa kita untuk membuat lingkaran besar dan kita akan letakkan benda-benda tadi satu persatu di tengah-tengah lingkaran. Dan kita minta kepada siswa untuk menuliskan terbuat dari apakah benda tersebut. Jadi siswa diwajibkan menulis bahan ataupun menjawab pertanyaan terbuat dari apakah benda tersebut. Misalnya kita akan meletakkan satu buah pisau di tengah-tengah siswa, kemudian semua siswa harus menuliskan pisau terbuat dari sejauh yang mereka tahu. Kemudian kita akan meletakkan misalnya gantungan kunci misalnya. Kemudian siswa diminta untuk menulis terbuat dari apakah gantungan kunci tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Permainan yang berikutnya ini sangat cocok kita aplikasikan di kelas anak-anak sekolah dasar awal, kelas 1, kelas 2, ataupun taman kanak-kanak. Kita akan meminta siswa untuk menuliskan tanggal lahir dan tahun mereka masing-masing di sebuah kertas. Kemudian setelah mereka menjawab tanggal lahir dan tahun lahir mereka di sebuah kertas, kita akan mengajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar. Dan kita akan meminta siswa untuk mendistribusikan atau menyerahkan kertas tadi ke kawan di sebelah kanannya sebanyak 2 kali. Jadi setelah bergeser 2 kali semua kertas yang ada, maka semua siswa akan mendapatkan kertas yang berbeda-beda. Nah, tugas siswa lainnya adalah menebak berapa umur dari kawan berdasarkan kertas yang mereka punya. Tebakan umur harus spesifik, yaitu menebak tahun dan berapa bulan. Misalnya 10 tahun 2 bulan atau misalnya 7 tahun
2 bulan, atau misalnya 6 bulan, 6 tahun, 3 bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah sesi ini selesai, maka kita bisa meminta siswa untuk menggesernya kembali ke sebelah kanan sebanyak 2 kali atau 3 kali sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga sesi ini bisa berulang-ulang dan siswa bisa menjawab beberapa kali informasi dari umur siswa yang ada di dalam kelas. Permainan yang berikutnya, kita perlu menyiapkan satu buah tongkat kecil yang kita akan anggap sebagai sebuah tongkat si pesulap. Jadi, setelah kita mempunyai tongkat tersebut dan kita sampaikan kepada siswa, kita akan membuat sebuah lingkaran besar. Kemudian, siswa yang kita tunjuk dan bisa menjawab pertanyaan kita, maka akan selamat dari magic ataupun sulap dari tongkat tadi. Misalnya, kita akan memberikan pertanyaan kepada siswa, sebutkan 5 jenis sayuran. Maka siswa tersebut akan menyebutkan 5 buah jenis sayuran, bisa berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Jika jawaban siswa ternyata betul, maka dia akan selamat dari tongkat si pesulap. Namun jika jawabannya salah, maka siswa tersebut akan terkena sulap dari tongkat tersebut dan dipersilahkan duduk. Oke, itu tadi 5 buah permainan seru yang bisa kita aplikasikan di kelas kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya, Delta Rahwanda. Semoga bermanfaat dan terima kasih.